Kelompok 2, saya jelaskan pengantarnya dulu. Udah 25 ya. Ini saya sudah share screen ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Oke, jadi di pertemuan keempat, ini kan masuk pertemuan keempat ya. Kita masuk ke bab 2 dari buku yang kemarin saya berikan. Ya, bab kedua tentang bentuk. Nah, di bab kedua ini ada beberapa subbab yang akan dibahas oleh kelompok 2. Ya, secara umum membahas tentang bentuk, tapi lebih banyak bicara tentang perubahan-perubahan bentuk nanti. Nanti sebagai pendahuluan kelompok 2 akan menjelaskan tentang sifat-sifat bentuk. Ya, kemudian bentuk-bentuk dasar, bahwa bentuk itu dasarnya hanya ada 3, lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Kemudian dari masing-masing bentuk tadi bisa menjadi bentuk yang solid. Misalkan lingkaran, kalau kita buat lingkaran dikit, kemudian kita ekstrud ke atas, kan jadi sebuah tabung gitu ya. Atau segitiga bisa diputar, kemudian dibuat lebih panjang, bisa jadi prisma. Begitu juga bujur sangkar. Nah, bentuk, ada yang bentuknya beraturan dan tidak beraturan. Di konsep arsitek ini nanti mungkin ada bentuk-bentuk yang beraturan, disusun kemudian jadi lebih artistik, atau ada juga bentuk-bentuk yang tidak beraturan, namun tetap terlihat artistik gitu ya. Kemudian secara umum nanti perubahan atau transformasi bentuk itu ada 4. Detailnya nanti akan dijelaskan oleh kelompok 2. Ya, ada transformasi dimensional, ada transformasi atau perubahan yang pengurangan, ya, atau penambahan, atau ada gabungan antara pengurangan dan penambahan. Kemudian dari contoh yang penambahan, perubahan bentuk yang ditambah gitu ya. Ada yang dibagi atau dilihat berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dasar dalam pengelompokannya. Bisa dilihat dari penekanan spasial, artinya spasial itu space, ya, jarak antara bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya, atau ada kontak. Kontak itu kan kontak tepi ke tepi itu maksudnya misal dari satu bangunan, tepi bangunannya nempel, atau ada kontak dengan tepi bangunan lainnya, atau kontak muka ke muka. Begitu juga yang volume. Nah, karena subbabnya banyak, maka saya buatkan mind map seperti ini. Inilah yang akan kita pelajari di pertemuan keempat ini. Ya, dari transformasi bentuk yang dikelompokkan berdasarkan kemungkinan dasar dan bentuk berdasarkan sifat, nanti ada bentuk yang dilihat dari permukaannya. Dalam hal ini permukaan melengkung. Ya, permukaan yang melengkung. Sehingga kita sering lihat permukaan ini lebih banyak kita lihat di bagian atap. Ya, apalagi rumah-rumah tradisional di Indonesia lebih banyak bermain di atap, ya, melengkung. Kemudian ada benturan-benturan pada bentuk geometri. Benturan ini lebih levelnya di atas dari perubahan. Jadi kalau transformasi bentuk hanya perubahan-perubahan bentuk, baik itu secara beraturan, atau penambahan atau pengurangan. Nah, kalau benturan, kata-kata benturan ini, ide-ide dari bentuk yang beraturan dan tidak beraturan itu digabungkan menjadi satu. Contoh yang beraturan nanti antara lingkaran dan bujur sangkar, ya, bisa perpaduan bentuk lingkaran dan bujur sangkar itu menghasilkan bentuk-bentuk yang lebih dinamis nanti. Begitu juga dengan grid, ya, grid-grid yang diputar. Nah, terakhir baru masuk ke penegasan bentuk. Ya, penegasan bentuk, kemudian penegasan permukaan. Oke, itu pengantar dari saya. Kelompok 2 sudah lengkap? Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Siapa dulu nih? Andri. Andri dulu ya. Oke, saya share PowerPoint yang kelompok 2. Oke, silakan Andri. Ada suaranya? Tes? Ya, ada. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami kelompok 2 berkesempatan untuk pertemuan kali ini membahas terkait materi bentuk. Di mana kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Andi Permana, Dimas Gigiantoro, Fira Nabila, Putri Rahmadini, dan Regita Indah. Bentuk arsitektural adalah titik sentuh antara massa dan ruang. Bentuk-bentuk arsitektural, tekstur, material, modulasi, cahaya, dan bayangan, warna, semua berkombinasi untuk menghadirkan suatu kualitas atau roh yang mengartikulasikan ruang. Kualitas arsitektur akan ditentukan oleh kalian sang desainer dalam menggunakan dan menghubungkan elemen-elemen ini baik di dalam ruang interior maupun di dalam ruang di sekeliling bangunan. Dikutip dari Edmund N. Bacon, 1974, di mana kita menyimpulkan bentuk adalah sebuah istilah inklusif yang memiliki beberapa makna, bisa merujuk pada sebuah penampilan yang dapat dikenali seperti kursi atau tubuh manusia yang mendudukinya. Sifat-sifat bentuk yang pertama itu adalah posisi. Lokasi relatif suatu bentuk terhadap lingkungannya atau area visual di dalamnya, tempat di mana ia dilihat. Yang kedua, orientasi. Arah relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, titik batas area, bentuk-bentuk lain, atau terhadap orang yang melihat bentuk tersebut. Selanjutnya, inersia visual. Derajat konsentrasi dan stabilitas suatu bentuk. Inersia visual suatu bentuk tergantung pada geometrinya dan juga orientasi relatifnya terhadap bidang dasar, gaya tarik gravitasi, dan garis pandangan kita. Selanjutnya ada kondisi yang mempengaruhi sifat bentuk. Yang pertama itu sebuah perspektif atau sudut pandang yang berubah menghadirkan bentuk dasar maupun aspek suatu bentuk yang berbeda terhadap mata kita. Yang kedua, jarak dari suatu bentuk akan menentukan ukuran nyatanya. Potong. Jadi saya kepotong. Potong. Sudah kebuka. Yang selanjutnya, kondisi pencahayaan, di mana kita melihat suatu bentuk mempengaruhi kejelasan bentuk dasar dan strukturnya. Selanjutnya, area visual yang mengelilingi suatu bentuk mempengaruhi kemampuan kita untuk membaca dan mengidentifikasinya. Oke, stop dulu ya. Nah, tadi Andri sudah membacakan sifat-sifat bentuk. Nah, bentuk sebenarnya memiliki beberapa pengertian, tapi pada intinya, ya, bentuk adalah titik temu antara ruang dan massa bangunan. Ya, bentuk adalah pertemuan antara ruang dan massa bangunan. Atau bentuk juga bisa kita definisikan sebagai struktur teratur dari suatu karya, atau bisa juga beberapa pengertian yang lain yang dijelaskan di buku ya. Nanti silahkan dilihat. Nah, tadi ada sifat-sifat bentuk ya. Sebenarnya saya berharap kelompok 2 menyajikan gambarnya. Menyajikan gambar apa sih yang dimaksud dengan tadi apa? Inersia visual gitu kan. Terus apa lagi? Orientasi bentuk gitu kan. Kemudian apa lagi? Posisi. Ada lagi kan? Ada beberapa tuh. Iya. Nah, misal ada 4. Ya, nanti ada yang belum kan tadi, termasuk warna, termasuk tekstur gitu ya. Nah, kalau orientasi, misal saya punya kotak, kemudian saya berdasarkan titik pusatnya yang di sini, yang di tengah ini, saya putar. Ya, saya putar. Inilah yang dimaksud dengan orientasi. Jadi berdasarkan penglihatan kita, walaupun bentuknya berbeda, tapi sebenarnya kan sama-sama dari satu kotak, gitu kan? Cuman karena dia diputar, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah inersia visual. Ya, kalau tadi kan satu arah ya, kelihatan bedanya ya kan? Kotaknya yang diputar berdasarkan sumbu yang di tengah ini, kemudian ini diputar ke sebelah masing-masing ke sebelah kiri ya. Makin ke kiri. Nah, kalau yang inersia visual ya, dia bebas diputarnya. Padahal dia sama-sama kotak kan.
Kalau tadi satu sumbu yang sama, masing-masing berorientasi ke arah yang sama. Kalau ini inersia visual, titik sumbunya itu berbeda-beda, padahal masih dalam satu bentuk, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kelompok 2. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Putri Ramadini. Dipersilakan. Kemudian ada bentuk dasar. Kedengeran kan? Iya, kedengeran. Bentuk dasar merupakan alat bantu utama bagi kita untuk mengenali, mengidentifikasi, dan mengkategorikan suatu bentuk dan figur khusus. Bentuk dasar merujuk pada garis batas khusus sebuah figur bidang atau konfigurasi permukaan suatu bentuk volumentaris. Contohnya itu pada bidang lantai, dinding, dan langit-langit. Bisa juga bukaan-bukaan pintu dan lantai dalam suatu keberdekatan spasial. Kemudian contohnya yang terakhir itu suatu bentuk bangunan. Oke, nah bentuk dasar yang dimaksud dengan bentuk dasar, ya, misalkan kita ada bangunan masjid, ini masjid di Turki nih, ya ini kan sebenarnya kita melihatnya aslinya kan dia pasti bangunan 3 dimensi. Kemudian yang dimaksud dengan bentuk dasar itu garis batasnya, garis batas luarnya, seperti gambar siluet di sebelah kiri ini, ya ada hitam-hitam di atasnya gitu kan. Kemudian bentuk bangunannya dibuat menjadi putih gitu. Nah, bentuk dasar itulah ini, garis batas khususnya ini. Sehingga kalau kita lihat dari bentuk dasar bangunan ini kan paling tidak terdiri dari 3 bagian. Apakah dia lingkaran, kemudian bujur sangkar, atau segitiga. Ya, itu bentuk dasar pengertiannya. Oke, lanjut. Dari geometri kita mengenali bentuk-bentuk dasar teratur yaitu lingkaran dan rangkaian tak terhingga seperti poligon teratur yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Dari sekian bentuk ini yang paling penting adalah bentuk dasar utama. Yang paling utama itu lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Lingkaran adalah sebuah bentuk yang melengkung di setiap titik yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik pusat dalam kurva tersebut. Kemudian ada segitiga, yaitu sebuah bidang yang ditutupi oleh 3 sisi dan memiliki 3 buah sudut. Yang terakhir bujur sangkar, bidang yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 buah sudut tegak lurus. Oke, kalau saya tanya Putri, dari ketiga jenis bentuk dasar ini, yang melambangkan bentuk yang rasional yang mana? Rasional atau murni gitu ya? Biasanya cirinya dia simetris. Ya, kemudian bujur punya sangkar. Bujur sangkar ya. Bujur sangkar. Ya, yang dia melambangkan dia murni, rasional. Karena apa? Dia punya karena dia simetris dan memiliki 2 sumbu yang tegak lurus. Kemudian ini ada dijelasin lagi segitiga itu jika diletakkan pada salah satu sisinya menekankan stabilitas, segitiga merupakan sebuah figur yang luar biasa stabil. Kemudian ada lingkaran, sebuah figur yang memusat, introvert, yang normalnya adalah stabil dan tidak memiliki titik tengah sendiri di dalam lingkungannya. Terakhir bujur sangkar, sebuah figur yang simetris dan memiliki 2 sumbu yang tegak lurus dan sama panjangnya. Seluruh persegi panjang lainnya bisa dianggap sebagai variasi bujur sangkar. Penyimpangan dari kondisi normalnya dengan cara menambahkan ketinggian atau lebarnya. Kemudian ada permukaan. Permukaan pertama-tama merujuk pada sembarang figur yang hanya memiliki 2 dimensi, seperti sebuah bidang datar. Ada suatu tingkatan pada bentuk padat tersebut yang dapat dihasilkan dari kurva maupun garis lurus yang geometris. Tingkatan permukaannya yaitu termasuk permukaan-permukaan silindris, yang kedua permukaan translasional, yang ketiga permukaan terarah, yang keempat permukaan rotasional, yang kelima paraboloid, yang keenam paraboloid hiperbola. Contoh gambarnya nggak nih?
Slide setelahnya. Aduh. Ada. Oh, oke deh, lanjut. Kemudian ini akan dibacakan oleh Vira Nabila. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk solid primer. Bentuk-bentuk solid primer itu seperti yang dijelaskan adalah gabungan dari bentuk-bentuk utama. Bentuk-bentuk dasar primer dapat dipanjangkan atau diputar untuk menghasilkan bentuk atau bentuk padat atau solid volumetrik yang berbeda, biasa dan mudah dikenali. Bentuk-bentuk solid primer itu contohnya ada bola, tabung, kerucut, limas, dan kubus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permukaan lengkung. Seperti yang kita tahu, permukaan lengkung itu dibagi menjadi dua, permukaan lengkung simetris dan permukaan lengkung asimetris. Permukaan-permukaan lengkung simetris itu seperti kubah dan tabung berkubah, pada dasarnya dia tuh stabil. Nah, sebaliknya kalau misalnya permukaan melengkung yang asimetris, itu dapat lebih energetik dan ekspresif sifatnya. Bentuk-bentuk dasarnya itu berubah secara dramatis jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini contoh gambar dari permukaan lengkung simetris dan asimetris. Oh, yang ini. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk beraturan dan tidak beraturan. Bentuk-bentuk beraturan itu merujuk pada bentuk yang bagian-bagiannya itu terhubung satu sama lain dengan cara yang konsisten dan teratur. Dan umumnya itu dia stabil, simetris pada satu sumbu atau lebih. Contohnya itu seperti bola, tabung, kerucut, kubus, dan limas. Lalu ada bentuk-bentuk tidak beraturan. Bentuk-bentuk tidak beraturan merupakan bentuk yang bagian-bagian secara alamiahnya itu tidak sama dan terkait satu sama lain dengan cara yang tidak konsisten. Lalu dia dapat terbentuk dari bentuk-bentuk beraturan yang elemen-elemennya itu tidak beraturan, yang dikurangkan atau dihasilkan dari suatu komposisi tidak beraturan dari bentuk-bentuk yang beraturan. Oke, coba saya tanya Vira. Kalau bentuknya dikurangkan, ya, bentuknya dikurangkan itu disebut transformasi apa? Transformasi di situ transformasi itu kan ada 3. Ada transformasi apa tadi, subtraktif, adiktif, sama apa Pak satu lagi Pak? Dimensional. Nah, dimensional. Kalau yang dikurangkan itu kalau nggak salah aditif deh Pak, apa subtraktif ya? Aditif kan, zat aditif kan tambah, nambah. Ya, yang subtraktif ya. Subtraktif, ya subtraktif. Iya. Nah ini nih, ya. Nah ini saya di sini selanjutnya ada transformasi bentuk. Transformasi itu maksudnya ada perubahan. Seluruh bentuk lain juga dapat dianggap sebagai suatu transformasi dari solid-solid primer, variasi-variasi yang dimunculkan melalui manipulasi satu atau beberapa dimensi dengan menambahkan atau mengurangkan elemen-elemen itu sendiri. Transformasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada dimensional, yaitu maksudnya dimensional adalah transformasi dengan cara merubah satu atau lebih dimensi-dimensinya dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai anggota sebuah keluarga bentuk. Nah, yang kedua itu ada subtraktif. Subtraktif itu dapat ditransformasikan dengan menambah elemen-elemen pada volumenya. Bukan Lalu menambah dan yang ini terakhir nih, yang subtraktif. Ya ini kurang Kenapa, tepat nih. Di slide-nya salah nih. Ya, yang penambahan. subtraktif itu pengurangan. Oh, pengurangan. Iya. Kebalik. Kebalik, Kebalik deh, Pak. yang aditif adalah penambahan ya. Penambahan, iya. Yang lain dengar ya, jangan sampai terbalik. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Lalu berarti saya ini ya Pak, ulang. Ya, Subtraktif adalah transformasi yang dengan cara mengurangi sebagian volumenya. Ya. Lalu sebaliknya, kalau adiktif berarti transformasi dengan cara penambahan elemen-elemen pada volumenya.
Dan ini bentuk-bentuk subtraktif dan aditif. Seperti di La Roche, rumah-rumah Jeanneret di Paris. Lalu ada Villa di Garches dan rumah di Stuttgart. Nah, nanti kelompok berikutnya tolong cari gambar yang di internet ya. Oke. Ya, kelompok 3 dan seterusnya. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa Gigi? Namun Gigi ada di kelompok 2. Dimas. Ada, Pak. Oh, Dimas Gigi ya. Iya. Bukannya Regita dulu. Regita. Oke. Langsung Regitanya mana? Halo Regita. Mungkin sambil nyapu dia. Regitanya hilang, Pak. Oh iya, tadi ada Keluar ya. kayaknya. Keluar Ada. kali. Ya udah di Dimas dulu. Lanjut aja. Oke. Dimas dulu. Terus selanjutnya ada bentuk-bentuk adiktif. Yang pertama itu ada bentuk terpusat. Bentuk terpusat adalah sejumlah bentuk sekunder yang dikelompokkan terhadap sebuah bentuk-bentuk pusat dominan. Yang kedua ada bentuk linier. Serangkaian bentuk yang disusun secara berurutan di dalam sebuah baris. Yang ketiga ada bentuk radial, suatu komposisi dari bentuk-bentuk linier yang memanjang keluar dari sebuah bentuk pusat dalam cara radial, dalam kurung arah jari-jari. Yang keempat itu ada bentuk terklaster, suatu koleksi bentuk yang digabungkan bersama oleh keberdekatan atau kesamaan dalam pembagian karakter visualnya. Dan yang terakhir ada bentuk grid, seperangkat bentuk modular yang dihubungkan serta diatur oleh suatu jaring 3-dimensional. Oke, untuk yang bentuk linier, dia nggak harus horizontal ya. Jadi karena kita bicara bentuk ini paling dasar sekali, jadi belum bicara masalah bidang atau volume. Ya, karena bentuk itu kan komponen yang paling dasar ya. Setelah kita bicara titik, garis kan baru masuk ke bidang. Bentuk itu kan bisa bicara bidang, bisa bicara volume. Nah, kalau nanti didapatkan sebuah bangunan yang berdiri, misalkan seperti bangunan tertinggi di dunia sekarang kan Burj Khalifa, kan bentuknya ke atas, yang menjulang ke atas. Nah, itu termasuk bentuk yang kita sebut bentuk linier. Jadi tidak hanya yang horizontal, tapi yang vertikal juga. Gitu ya. Jadi secara bentuk adiktif, ya, secara posisinya, ya, secara sifatnya, nanti dibagi menjadi 5. Bentuk terpusat, linier, radial, tercluster, sama bentuk grid. Jadi kalau bentuk grid ini, kita bisa lihat di jenis-jenis bangunan yang green building, biasanya dia ada modular-modular. Jadi ada di gedungnya itu, biasanya dia ada lubang-lubang kecil gitu. Saya pernah lihat fotonya di satu majalah, ada gedung di Eropa atau di Amerika gitu ya, dibuat lubang-lubang seperti ini sehingga cahaya atau udara bisa langsung masuk. Bentuknya modular-modular. Oke, lanjut. Dan selanjutnya itu ada gambar grid yang diputar. Gambar-gambar pengembangan desain oleh Peter Elsenman. Ada contoh gambar grid yang diputar. Grid ya. Oke. Iya, Pak. Terus selanjutnya itu ada penegasan bentuk. Penegasan bentuk atau artikulasi di sini berarti cara bagaimana permukaan-permukaan sebuah bentuk bersama-sama menciptakan bentuk dasar dan volumenya. Itu ada contohnya juga. Ada gambar lobster sama itu siput. Halo, tes. Ya. Bapak maaf ya, Pak. Oh, ini Regita ya. Teman-teman, Iya, Pak Regita. Oke. Lanjut. Maaf ya, Pak, kalau misalnya tiba-tiba saya hilang lagi, Ya udah terakhir nih. lanjutin sama
Lanjut Re, tuh tepi dan sudut. Tepi dan sudut. Nah, di sini saya jelasin lebih ke sudutnya dulu sih. Jika kedua bidang ada gambar pertama, jika kedua bidang tersebut hanya bersentuhan dan sudutnya tidak dihiasi, maka keberadaan sudut tersebut akan tergantung pada perlakuan visual permukaan-permukaan yang berdekatan. Terus di gambar kedua itu yang bawah ada suatu kondisi sudut dapat diperkuat secara visual dengan cara menghadirkan sebuah elemen berbeda dan terpisah yang pada permukaan yang bergabung. Gambar yang ketiga di bawah, jika sebuah bukaan dihadirkan pada salah satu sisi dari sudut tersebut, maka salah satu bidang seolah-olah melewati yang lain. Gambar keempat, bagian kanan, jika tidak ada satupun bidang yang dipanjangkan untuk diciptakan untuk menghasilkan sudut. Gambar terakhir membulatkan sudut akan menentukan sebuah bentuk, keringkasan volumenya, dan kelembutan konturnya. Oke, jadi bicara masalah sudut biasanya kita lihat di dinding ya. Jadi banyak desainer-desainer yang memanfaatkan pojokan-pojokan dinding. Yang pertama mulai dari yang hanya bersentuhan, tidak dilakukan penegasan. Biasanya kan kalau desain yang menarik dia ada diperkuat secara visual, apakah penambahan interiornya, atau yang ketiga ini ya ada bukaan, memang sengaja dibuka tapi hanya salah satu sisi. Kemudian yang keempat ini kedua bidangnya ya. Jika tidak ada satupun bidang yang dipanjangkan, artinya kalau ini dinding masing-masing dibuat bukaan, baik yang sisi sebelah sini maupun sisi sebelah sini. Atau yang terakhir adalah dia membulatkan sudut ya, buat lengkung. Oke, terakhir ini ya. Ada lagi, Pak. Oh, ada lagi. Oke, lanjut. Penegasan permukaan. Penegasan permukaan. Persepsi akan bentuk dasar, ukuran, skala, proporsi, dan beban visual sebuah bidang akan dipengaruhi oleh sifat-sifat permukaannya dan juga lingkungan visualnya. Gambar pertama, itu ada arsiran yang tiba-tiba jadi hitam gitu. Sebuah kontras berbeda antara warna permukaan sebuah bidang dan lahan yang mengelilinginya dapat menjelaskan bentuk dasarnya. Sementara tingkat keterangannya akan dapat menambah atau mengurangi beban visualnya. Untuk gambar yang di tengah, pandangan dari depan menampilkan bentuk dasar suatu bidang yang sebenarnya, sedangkan bentuk dasar suatu bidang yang sebenarnya. Sedangkan pandangan yang miring akan mendistorsinya. Jadi ini tuh maksudnya penegasan dari tebal garis yang di depan, tebal garis kotak yang kecil ini untuk negesin gambar di situ, pokoknya gitu. Terus gambar yang ketiga, elemen-elemen ukuran yang diketahui dalam lingkungan visual sebuah bidang dapat membantu persepsi mengenai ukuran dan skalanya. Halo? Lanjut tekstur. Tekstur. Oh iya, maaf Pak. Tekstur dan warna mempengaruhi beban visual dan skala sebuah bidang serta tingkatan pada merefleksikan cahaya dan suara. Yang gambar terakhir, pola-pola optis terarah atau yang berukuran sangat besar dapat mendistorsi bentuk dasar atau melebihkan proporsi sebuah bidang. Sekian dari kami.